Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan karena kita bisa jumpa kembali pada malam ke-7 atau hari ke-7 untuk melanjutkan kebaktian kebangunan rohani hidup yang terbaik. Saudara-saudaraku, kalau memang benar Alkitab itu satu, mengapa begitu banyak sekte agama di dunia ini sekarang? Kita mengetahui ada dua hari yang berbeda sedang dipelihara oleh banyak orang di dunia ini, sehingga kelihatannya seakan-akan firman itu telah mengacaukan pikiran manusia. Kalau Alkitab itu adalah satu, mengapa firman itu mengacaukan manusia? Perlu kita ketahui, saudara-saudaraku, Allah bukanlah Allah yang kacau. Kalau demikian, di manakah letak kekacauan itu? Mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 6. Firman Tuhan mengatakan demikian, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi, saudara-saudaraku, kekacauan itu terjadi karena manusia itu sendiri tidak menghidupkan kehidupan Kristus. Dengan kata lain, tidak adanya penurutan. Tuhan Yesus adalah seorang yang menurut hukum. Mari kita baca di dalam firman Tuhan ini, yaitu di dalam Yakobus pasal 15 ayat 10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Salah satu di antara 10 hukum itu, yakni hukum keempat, itulah yang kita akan bahas pada saat ini, yang terdapat di dalam Keluaran pasal 20 ayat 8 yang menyatakan, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Dan ini kita sebut dengan Hari Raya Internasional. Hari Sabat, saudara-saudaraku, adalah merupakan Hari Raya Internasional. Mengapa demikian? Karena pada hari itu Allah telah berhenti. Allah telah menyucikannya. Allah sudah memberkati serta dijadikan untuk manusia. Hari itu adalah hari Sabtu. Namun pada waktu itu di Palestina, saudara-saudaraku, tidak menyebutkannya hari Sabtu, melainkan menyebutnya hari Sabat, hari ke-7. Bangsa Roma kafir telah menamakan hari-hari dalam minggu menurut nama planet. Sebagai contohnya the seventh, atau yang ke-7 disebut dengan Saturn, yang berasal dari nama dewa Saturnus. Dari sinilah asalnya perkataan bahasa Inggris, yaitu Saturday, hari Sabtu. Sesudah 300 tahun kemudian setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, barulah orang-orang Kristen mulai menggunakan nama-nama hari seperti yang kita kenal pada saat ini. Saudaraku, kita diminta oleh Allah supaya memelihara akan hari itu. Mengapa kita harus memeliharanya? Mari kita baca dalam Keluaran pasal 20 ayat 11. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7.
Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat itu dan menguduskannya. Dan apakah dasarnya atau yang menyebabkan mengapa hari Sabtu atau Sabat itu sebagai hari raya internasional? Firman Tuhan berkata di dalam Markus pasal 2 ayat 27. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi hari Sabat dikatakan bukan diadakan hanya untuk orang Yahudi saja, melainkan dalam ayat firman Tuhan ini juga untuk manusia. Itulah sebabnya dikatakan bahwa hari Sabat itu adalah merupakan hari internasional. Pada waktu Allah menciptakan dunia ini, Tuhan Allah telah menciptakan dua lembaga, yaitu lembaga pernikahan dan yang kedua adalah lembaga hari Sabat. Jadi, saudara-saudaraku, hari Sabat maupun pernikahan diciptakan atau ditetapkan oleh Allah 2000 tahun sebelum orang Yahudi yang pertama ada, atau sebelum bangsa Yahudi ada sebagai suatu bangsa. Kedua-duanya diciptakan Allah dan kedua-duanya diakui sah oleh Kristus dahulu ketika ia berada di atas dunia ini. Yang satu menyangkut kesetiaan atau kewajiban kita kepada Allah, dan yang satu lagi menyangkut kesetiaan atau kewajiban kita terhadap sesama manusia. Saudaraku, apakah artinya Sabat itu disucikan atau dikuduskan? Disucikan, saudaraku, artinya diasingkan atau dipisahkan untuk Tuhan, dipisahkan bagi Tuhan. Dari 7 hari kita berikan 1 hari untuk Allah. Saudaraku, apa ada lagi bukti yang menyatakan bahwa Sabat itu bukan untuk orang Yahudi? Kita boleh buka Alkitab kita kembali di dalam Kejadian pasal 26 ayat 5 yang mengatakan demikian. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Saudaraku, ayat firman Tuhan ini menyatakan bahwa sudah ada orang yang menurut, sudah ada orang yang memelihara hari Sabat sebelum adanya bangsa Yahudi sebagai bangsa, yaitulah Abraham. Jadi, Sabat itu bukanlah sesuatu yang baru diberikan di bukit atau di Gunung Sinai. Dalam sebuah buku yang berjudul The Desk Standard Dictionary oleh Funk and Wagnalls mengatakan bahwa hari Sabtu, hari yang ke-7 atau hari terakhir dari minggu, itulah hari Sabtu. Saudaraku, orang mungkin bertanya, apakah tidak mungkin bahwa hari Sabat yang sekarang ini bukan lagi hari ke-7 atau sudah bergeser kepada hari-hari yang lain? Namun tunggu dulu, saudara-saudara. Mungkinkah satu keluarga itu lupa akan suatu hari? Contohnya, hari apakah sekarang ini? Pada saat pembicara menyampaikan pembahasan kita ini, hari ini adalah hari Senin. Nah, katakanlah seseorang lupa bila ditanyakan hari apakah saat ini. Katakanlah itu mungkin karena orang itu lupa, saudara. Tentu kita boleh menanyakannya lagi kepada tetangga, bukan?
Dan kalau mereka lupa lagi, bagaimana? Kita boleh menanyakannya kepada lurah dan seterusnya, mungkin kepada camat, kepada bupati, kemudian kepada wali kota, dan kalau wali kota pun lupa, kepada gubernur seluruh Indonesia, atau boleh ditanya sampai ke Amerika, dan kemudian ke Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Tidak mungkin seluruh Jawa Timur lupa akan Legi, Pahing, Kliwon, dan lain-lain. Apalagi orang yang sudah hidup saat itu dalam abad pencatatan. Bukankah pernah terjadi perubahan kalender pada tahun 1882, yaitu pada bulan Oktober tahun 1582. Saudaraku, memang ada keganjilan pada tanggal 15 Oktober tahun itu, yaitu tahun 1582, pada kalender Paus Gregory. Saudaraku, Paus Gregory yang ke-13 berusaha merubah kalender itu. Kenapa? Karena perhitungan kalender sudah tidak tepat lagi. Sebab tahun perhitungan kalender karena sudah tidak tepat. Sebab tahun permulaan kalender waktu dulu bukan dimulai dengan tahun 1, melainkan tahun 4. Jadi saudaraku, tujuannya supaya dapat kembali kepada tanggal yang tepat. Di situ saudaraku terjadi perubahan, tetapi bukan pada hari yang berubah, saudaraku, hanya tanggalnya. Sedangkan minggunya atau pekannya tidak pernah tergeser atau berubah. Itulah sebabnya hari Sabat yang sekarang pun tidak pernah tergeser, saudaraku. Kita mungkin boleh bertanya, apakah benar Yesus memelihara hari Sabat? Boleh kita baca di dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam Lukas pasal 4 ayat 16. Dikatakan di dalam firman Tuhan ini, ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Saudara boleh baca juga di dalam Markus pasal 2 ayat 28. Dalam hidup Yesus dahulu, dia memelihara hari Sabat. Yang sering ditemplak atau yang sering ditegur oleh Yesus dahulu ialah kefanatikan orang-orang Yahudi cara memelihara hari Sabat itu. Sebagai contoh, saudaraku, menolong orang yang melahirkan tidak diperbolehkan pada waktu hari Sabat. Tetapi jika kambing atau jika domba mereka jatuh ke jurang atau ke dalam lubang, saudaraku, mereka menolongnya pada waktu hari Sabat. Ini sudah tentu adalah keterlaluan. Ada orang yang berkata bahwa sesudah Yesus disalibkan, maka hal itu juga berarti sudah memalangkan Sabat. Apakah benar demikian? Saudaraku, mari kita buka dan baca Matius pasal 24 ayat 20. Dikatakan di dalam firman Tuhan ini, berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat.
Hal ini saudara-saudaraku digenapkan pada tahun 70 Masehi, yaitu 40 tahun sesudah Yesus disalibkan. Di sini Kristus telah memandang jauh ke depan, sedangkan para rasul Kristus masih tetap hidup memelihara ataupun merayakan hari Sabat. Jadi tidaklah benar bahwa sesudah Yesus disalibkan atau dipalangkan di kayu salib itu berarti telah memalangkan Sabat. Nah, kita bertanya lagi, apa yang terjadi sesudah Yesus disalibkan, saudara-saudaraku? Kita baca di dalam Lukas pasal 23 ayat 56b dan juga dalam Lukas 24 ayat 1. Firman Tuhan demikian, dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Di sini dikatakan, saudara-saudaraku, bahwa pada hari Sabat mereka beristirahat. Murid-murid Yesus sendiri pun tidak membawa rempah-rempah ke kubur Yesus. Kenapa? Karena hari itu adalah hari Sabat. Rasul Paulus pun memelihara ataupun menguduskan hari Sabat. Kita dapat lihat di dalam Kisah pasal 17 ayat 2, dan juga kita dapat baca di dalam Kisah pasal 18 ayat 4 dan 11. Dikatakan demikian, seperti biasa Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Selanjutnya dikatakan, dan setiap hari Sabat Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan, dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Saudara-saudaraku yang kekasih, apakah Sabat akan dipelihara nanti di dunia baru atau di surga? Kita boleh baca di dalam kitab Yesaya pasal 66 ayat 22 dan 23 yang bunyinya sebagai berikut. Sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu tinggal tetap di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan, demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Bulan berganti bulan, dan Sabat berganti Sabat. Maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku, firman Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, mungkin saudara-saudara bertanya, haruskah kita merayakan Sabat? Mengapakah mesti hari Sabat? Mengapa tidak hari yang lain? Saudara-saudaraku, pada suatu hari seorang warga negara Amerika Serikat dituduh sebagai mata-mata di suatu negara. Kemudian telah diputuskan untuk dijatuhi hukuman mati dengan menembaknya di lapangan. Konsul Amerika di negara asing itu kemudian datang dengan mengendarai kuda sambil membawa bendera. Pada hitungan yang ke-9, sebelum hitungan yang ke-10 tentunya, bendera negara Amerika Serikat itu ditutupkan kepada orang yang tertuduh sebagai mata-mata itu. Para penembak pun, saudara-saudaraku, menurunkan senjatanya di saat itu dan tidak meneruskannya. Karena menembak bendera berarti menembak negara Amerika Serikat
Dan tentu itu juga berarti memaklumkan perang dengan negara tersebut. Orang itu pun, saudaraku, selamat. Saudaraku yang kekasih, begitu sederhana bendera kita, tetapi kalau diinjak-injak, apakah yang terjadi, saudaraku? Hari Sabat itu adalah sebagai lambang, sebagai tanda atau peringatan yang sangat penting. Bagaimana kita mengetahui bahwa hari Sabat itu adalah sebagai peringatan atau sebagai lambang, saudara-saudara? Mari kita baca di dalam firman Tuhan Keluaran pasal 31 ayat 13. Katakanlah kepada orang Israel demikian, akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Jadi Sabat adalah merupakan tanda kuasa Allah dan tidak dapat dirubah. Kemudian Anda mungkin bertanya, apakah berkat-berkatnya bila kita memelihara hari Sabat? Tentu kita boleh baca di dalam kitab Yesaya pasal 58 ayat 13 dan 14. Dikatakan di dalam firman Tuhan ini, apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebut hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Tuhan mengatakan, saudaraku, bahwa 6 hari saja hari untuk bekerja, dan pada hari Sabat atau hari Sabtu, hari ke-7 itu tidak boleh bekerja. Inilah perintah yang terdapat di dalam Keluaran pasal 20 ayat 9. Saudaraku, seorang yang jujur mempunyai suatu kedudukan tinggi dalam sebuah perusahaan. Dia mempunyai gaji besar dan pekerjaan yang menyenangkan. Setelah dia mempelajari satu seri pelajaran Alkitab, ia dapati kebenaran mengenai hari Sabat yang kudus. Oleh karena ia benar-benar mencintai Tuhan Allah, ia ambil keputusan untuk mulai memelihara Sabat Tuhan yang benar. Kemudian ia menghadap pemimpinnya dan meminta izin, saudaraku, untuk tidak bekerja pada hari Sabat. Namun permohonannya ditolak. Setelah banyak berdoa, dia pun minta berhenti dari pekerjaannya. Setelah keluar dari pekerjaannya, ia pun mengalami kesulitan. Berbulan-bulan simpanannya pun habis. Rumahnya, saudaraku, dijual dan tinggallah mereka dalam sebuah rumah yang kecil. Namun mereka percaya bahwa Allah yang mereka sembah itu sanggup memelihara mereka. Saudaraku, akhirnya sampai tidak ada makanan di rumah mereka. Namun mereka tidak bimbang dan tidak menyerah. Dia selalu berpegang kepada janji Tuhan di dalam Mazmur 37 ayat 25 yang menyatakan, dahulu aku muda, kemudian jadi tua, tetapi tiada pernah kulihat orang yang benar itu ditinggalkan atau anak cucunya meminta sedekah. Saudaraku, keluarga itu pun berkumpul minta doa. Ia pun keluar mencari pekerjaan seperti yang sering dia lakukan. Belum jauh ia berjalan,
ia bertemu dengan seseorang yang berhenti dan memberi hormat kepadanya. Heran, saudara-saudaraku, orang yang tak dikenalnya itu mengulurkan tangannya dengan penuh kesopanan untuk berjabat tangan. Pada waktu keduanya berjabat tangan, saudara-saudaraku, tamu itu menekankan sesuatu ke tangan ayah ini sambil berkata, "Apakah Tuhan mencari pekerjaan?" Saudara-saudaraku, jawaban yang diberikan, "Ya, benar. Dapatkah Tuhan menolong saya?" Orang asing itu kemudian berkata, "Di seberang sungai dalam kota ini ada satu perusahaan yang memerlukan seorang pegawai." Singkatnya, saudara-saudara, mereka pun berpisah. Saudara dapat gambarkan perasaan gembira yang memenuhi hati ayah ini ketika ia memandang atau melihat ada uang di tangannya dari orang yang tidak dikenalnya itu. Kemudian ia berbalik untuk mengucapkan terima kasih. Namun sudah terlambat. Orang itu telah pergi dan tidak kelihatan lagi. Dengan segera ia membeli bahan makanan dan kembali ke rumah untuk membagikannya kepada keluarganya. Doa syukur dilayangkan kepada Tuhan karena permohonan yang telah dijawab pada pagi itu, dan berdoa lagi minta pimpinan karena ayah itu akan pergi mengajukan permohonan pada perusahaan yang disebutkan oleh orang asing tadi. Setelah ia tiba di perusahaan itu, ia terharu mengetahui bahwa benar mereka membutuhkan seorang yang seperti ayah itu. Apalagi ia telah pernah kerjakan pekerjaan itu. Lebih daripada itu, gajinya sekarang lebih tinggi daripada gajinya dahulu, dan kepadanya diberikan kebebasan untuk berbakti pada hari Sabat. Saudaraku yang kekasih, apakah saudara bersedia mengaku dan mengerti bahwa hari Sabat adalah merupakan hari raya internasional? Ketahuilah bahwa Allah tidak meninggalkan umatnya. Dalam hidup ini mungkin kita sering diuji, saudara. Ia membiarkan ujian itu datang. Namun ia berkata di dalam Yesaya 43 ayat 2, "Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau." Saudara, Tuhan akan menyediakan satu umat yang setia, yang akan tinggal sertanya selama-lamanya. Saya mencintai Tuhan, saudaraku. Saya mencintai Tuhan Yesus karena segala sesuatu yang telah diberikannya kepada saya. Saudaraku yang kekasih, katakanlah, saya mencintai hari Sabat karena Tuhan juga mencintai dan memeliharakannya. Saya senang memeliharanya agar saya dapat bersatu dengan surga. Saat ini, perkenankanlah saya untuk mengundang saudara agar bersatu dengan jutaan orang Kristen di seluruh dunia yang dengan gembira menurut kemauan Allah dalam kehidupan kekristenan yang penting ini. Kiranya Tuhan Allah memberkati dan menolong serta memimpin kita. Inilah yang menjadi pengharapan dan doa kami. Tuhan memberkati kita semuanya yang telah
mendengarkan pembahasan pada saat ini. Amin.